Suka mendengar Alkitab, Senin 19 Oktober 2020, sehat secara spiritual, 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kesehatan itu mahal harganya, tak heran lagi demi memiliki hidup yang sehat, orang rela membayar harga dengan mengonsumsi makanan bergizi tinggi, suplemen, giat berolahraga, bahkan ada yang rutin nge-gym, kendati harganya mahal. Untuk pulih dari suatu penyakit, masalah biaya pun tak jadi soal, asalkan sembuh. Ya, pada umumnya orang siap membayar harga saking peduli terhadap kesehatan. Kepedulian yang sama seharusnya kita miliki juga terhadap kesehatan rohani. Rohani kita harus sehat. Indikasi sehat rohani diantaranya memiliki mental yang sehat, tidak percaya kepada segala sesuatu yang berbau mistis, takhayul, dan mitos. Firman Tuhan pun tegas ingatkan kepada kita perihal tersebut. Percaya tahyul atau mitos-mitos tertentu menunjukkan kita belum mengenal pribadi Tuhan secara benar dan tidak hidup di dalam Dia. Tanpa disadari, sebenarnya kita juga sedang menyiksa diri sendiri. Contoh, ada orang yang percaya kalau tiba-tiba ada cecak jatuh di tubuh seseorang atau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, bermimpi didatangi keluarga atau leluhur yang sudah meninggal, adanya fenomena alam, itu semua pertanda buruk. Akhirnya ia mulai dicekam kekhawatiran, ketakutan, dan skeptis terhadap Tuhan. Kita harus sehat jasmani dan sehat spiritual. Jauhilah semua hal yang berbau mistik. Kalau spiritual sehat, iman otomatis bertumbuh. Kita siap menghadapi problem hidup tanpa merasa terintimidasi oleh apapun. Kuasa Tuhan efektif dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Semakin sehat rohani kita, semakin besar kuasa dan otoritas rohani pada kita untuk menaklukkan segala badai dan kuasa gelap. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 92, Tuhan, Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yeremia 18-19. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka.
Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion, masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuka-pemuka mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya.
Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan. 1 Timotius 4. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua orang yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sesat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amsal 7 ayat 1-15. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik.
Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya, dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Tuhan Yesus memberkati.